Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat proses 3D machining dengan menggunakan feature cam. Artinya di sini kita bisa gunakan surface milling sehingga lebih mudah kita bisa mengontrol lalu membuat program dengan cepat dan juga lebih mudah. Nah, kali ini kita bisa masuk ke area feature. Seperti biasa sebenarnya setup itu kita bisa gunakan stop, seperti biasa kita bisa gunakan stop, kita bisa isi atau bisa gunakan round, insert dan sebagainya, termasuk juga setup untuk datum saya gunakan di tengah. Lalu kita bisa langsung saja menggunakan program, menggunakan feature. Nah, di feature di sini kita bisa gunakan surface milling, lalu di dalamnya kita select untuk semua surface yang ada di sini, di kotak seperti ini aja. Lalu kita tinggal masukkan, lalu kita bisa pilih strateginya dengan menggunakan roughing yang pertama. Nah, di roughing saya menggunakan strategi yang standar offset spiral. Nah, kali ini saya akan sedikit berbeda, saya akan menggunakan race roughing. Jadi di sini di dalam proses Z level itu ada remachining. Nah, di remachining tersebut kita bisa menggunakan multiple diameter. Nah, multiple diameter ini seperti race juga. Misal kita gunakan 12 dengan koma lalu 6, dia akan menggunakan dua tool. Kita oke, dia akan menggunakan dua tool. Di sini yang pertama tool 12, lalu otomatis dia akan juga cutting sisa pemakanan yang belum termakan oleh tool 12. Contoh di area sini dia akan dimakan oleh program selanjutnya di mana menggunakan M6 seperti itu. Nah, di sini dia akan jadi satu program itu. Nah, motongnya untuk program biar satu persatu ya nanti di NC code-nya kita bisa potong. Nah, ini program yang pertama saya di mana menggunakan roughing dengan strategi berisi dua tools yang berbeda. Yang pertama tool diameter 12, yang kedua dengan menggunakan diameter 6. Nah, di sini kita bisa gunakan remachining. Nah, kalau sudah kita bisa simulasikan untuk programnya. Lalu juga saya gunakan sebelumnya ZN. Jadi di ZN ini pengisiannya ya salah satunya Z increment step down, toleransi, step overnya berapa gitu ya. Nah, ini ZN saya gunakan peak area yang paling bawah. Jangan lupa yang paling bawah ada di tengah. Sini. Lalu kalau sudah kita tinggal simulasi sehingga kita bisa mengontrol, tidak perlu cutting sampai bawah seperti itu. Oke, kita tinggal play. Mulai cutting dengan menggunakan diameter 12 terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita bisa pilih start point, kita bisa gunakan ini. Nah, ini 12 seperti ini. Nah, masih ada sisa ya. Lalu untuk melanjutkan lagi kita bisa play dengan ini single step dulu. Nah, dia akan menggunakan tool yang berbeda dengan hasil warna yang berbeda juga. Nah, kita bisa lihat dia akan memakan sisa yang belum termakan oleh tool sebelumnya seperti itu ya. Nah, jadi dia bisa menjangkau area sini langsung tanpa mengulang program dari awal. Oke, kalau sudah kita simpan untuk start pointnya. Lalu yang kedua, saya akan langsung gunakan res yang terkecil karena masih ada sisa yang belum termakan di area sini. Nah, saya memanfaatkan boundary agar machiningnya juga tidak kemana-mana. Jadi prosesnya kita bisa gunakan boundary seperti ini. Caranya mudah untuk menggambar ini, kita bisa gunakan construct di situ. Nah, saya ambil aja sisi terluar dari radius ini, lalu juga saya ambil garis lurus gitu untuk area di sini dan area di sini. Nah, ini saya gunakan tool yang lebih kecil karena bonus 2 yang bisa masuk ke dalam sampai radius kecil ini. Lalu di sini kita bisa gunakan program seperti ini ya, offset, cut off. Jadi roughing, masih di roughing. Lalu saya gunakan tool roughing dengan bonus 2. Nah, di sini saya gunakan menggunakan stock model. Caranya seperti apa? Kita bisa klik kanan add stock model. Di sini kita buat misal R3. Nah, kita gunakan operation resultnya itu dari mana? Referensinya. Nah, kita ambil dari roughing yang roughing sebelumnya di sini. Nah, kalau ini belum ada, kita harus aktifkan terlebih dahulu. Jadi, untuk membuat stock model ini, kita kan ingin mengambil referensi terakhir dari roughing ini, gitu ya.
Nah, kita ambil add stock model, lalu misal kita kasih R3. Nah, kita bisa isi, dia otomatis akan aktif di R6 di sini ya, roughing yang terakhir. Kita oke. Nah, kita harus recalculate dulu, recompute namanya, recompute agar dia menghasilkan stok terakhir, seolah-olah dia sebagai stok. Situ. Kita tunggu sampai dia terkalkulate, sehingga kita bisa gunakan referensi R3 ini untuk strategi roughing berikutnya. Nah, ini berlaku untuk semua strategi roughing. Jadi begitu kita masuk ke sini, saya sudah buat di R2. Nah, nanti ini adalah sisa stok yang sudah di cutting oleh roughing, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan di res bonus 2 sebagai referensi. Jadi kalau kita masuk ke area sini, lalu masuk ke stok, lalu kita bisa kombinasikan dengan boundary yang tadi saya bilang adalah boundary ini dan juga yang ini, gitu ya. Kita masukkan ke dua-duanya, lalu kita juga bisa gunakan stok model. Saya gunakan R2 karena sudah terkalkulate, lalu yang terakhir ya. Oke, kalau sudah yang dengan menggunakan bonus 2 itu tadi yang pastinya, baru kita calculate. Nah, calculate-nya kita bisa ganti toolsnya biar warnanya berbeda. Saya gunakan warna kuning. Nah, dia akan cutting di area yang sini aja, yang res ke bawah, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, cukup lumayan. Kalau kita langsung cutting dengan tool yang lebih kecil dengan program finishing, dia akan terlalu berat di area sini. Oke, ini juga. Nah, ini karena masih roughing, saya masih menggunakan stok 0,2, artinya di area sini tidak masalah, dia masih ada stok plus 0,2, artinya nanti finishing dia akan habis. Sehingga kalau res ini, bagian stok yang besar ini kita sudah bisa habiskan, otomatis juga nanti akan lebih ringan programnya. Nah, kalau sudah, kita bisa gunakan semi finishing, kita simpan dulu. Lebih baik sih saya sarankan menggunakan semi, tapi kalau untuk mengejar waktu ya bisa langsung finishing, tapi lebih baik menggunakan semi finishing dulu, diangkat 50 mikron atau 60 mikron gitu. Jadi nanti langsung bisa menggunakan semi lalu finish. Nah, ini kebetulan saya akan gunakan dulu yang area terluar, karena di sini saya gunakan pocket biasa dengan referensi boundary yang pertama, boundary terluar ya. Ini kan kita ada step ya di sini. Nah, ini kita gunakan boundary terluar, lalu saya gunakan island. Nah, di island ini kita bisa gunakan boundary yang terdalam hingga lebih efisien waktunya. Jadi finishingnya nggak sampai dari luar, dari dalam aja. Nanti ini finishing sendiri gitu dengan menggunakan flat. Nah, ini kita bisa gunakan dengan menggunakan finish stock pocket, menggunakan warna yang berbeda, warna biru. Di waktunya juga lebih cepat. Lalu kita bisa simpan lagi untuk result start point. Lalu yang selanjutnya kita bisa gunakan finishing. Nah, kebetulan request dari customer kita gunakan strategi langsung finish. Ya, sebenarnya kita bisa gunakan semi finish. Bedanya finish sama semi itu hanya di stok aja. Stok, toleransi sama scallop. Jadi toleransinya kalau semi itu lebih kecil aja dari 5 mikron, mungkin dikasih 10 mikron gitu ya. Lalu scallopnya juga lebih gede karena hanya semi gitu ya, biar finishnya lebih sedikit aja pemakanannya, jadi lebih halus hasilnya gitu. Nanti bedanya di itu sama toleransi. Jadi ketiga ini, scallop, toleransi, dan juga allowance gitu ya. Nah, biasanya kalau semi kita kasih aja 50 mikron, jadi 0,05 gitu untuk sisa finishingnya. Oke, kita bisa langsung untuk area finish. Saya gunakan boundary area dalam. Jadi di sini
kita bisa lihat di Shape and Shallow di stock itu ada select curve boundary. Di situ saya akan gunakan TD Boss karena yang akan kita kerjakan adalah area terdalam gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat curve-nya, kita ambil curve yang sini. Oke, kalau sudah kita tinggal simulasi. Tulisnya saya ganti warna yang lain, next tool lagi, nah warna yang berbeda agar kita tahu area mana yang belum tercutting dan yang sudah tercutting. Nah, di sini saya menggunakan tool tip radius karena saya lihat di sini radius R-nya adalah R1. Artinya saya menggunakan 6R1, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar karena biar bisa masuk ke sini juga. Nanti untuk area sudut ini kita akan ulangi lagi dengan finishing bonus 2 karena memang yang terkecil 2. Kalau kita mengulang lagi dari semua proses untuk finishing ini menggunakan bonus 2, ya bisa saja. Kita bisa lihat tool yang kita gunakan itu waktunya lebih lama, berapa lama gitu. Kalau bonus 2 bisa masuk sesuai cutting parameternya dan juga waktunya tidak terlalu lama dan masuk dalam perhitungan, tidak masalah, bisa langsung gunakan bonus 2. Nah, di sini saya menggunakan opsi menggunakan tool yang agak lebih besar untuk proses finishing dalam. Lalu sisanya saya akan kerjakan dengan menggunakan bonus 2 di bagian sudut, atau bisa dibilang itu untuk corner sebenarnya. Kita bisa gunakan corner finishing juga sebenarnya. Kita percepat. Ini menggunakan program Shape and Shallow gitu ya. Jadi otomatis akan membaca dinding dengan konstan Z. Untuk area flat menggunakan 3D offset. Oke, nah kita bisa lihat nanti area yang kuning ini artinya yang belum terkena oleh tool 6 Nmil 6 R1 gitu ya. Semuanya terkena, semuanya kena kecuali yang warna kuning yang R2. Nah, di sini adalah ini area R2. Kita bisa simpan. Nah, dengan program yang sama saya copy, tapi saya ganti tool dengan bonus 2. Lalu saya ganti juga untuk stok boundary-nya, saya gunakan boundary yang area kecil ini. Bisa lebih kecil lagi, tapi saya mengingat ini ada overlapping di area tersebut, akhirnya saya gunakan yang sama. Nah, kita bisa ganti toolsnya dengan warna yang berbeda. Ini overlap gitu ya. Sini. Nah, kalau sudah kita bisa bandingkan solidnya. Saya gunakan solid asclamp. Lalu di sini saya gunakan show untuk part compare. Sehingga kita bisa lihat ini warnanya hijau semua. Semua area sudah sama dengan 3D part model. Seperti itu, cukup mudah pembuatannya, cukup ini kita bisa gunakan pembuatan program dengan 3D model di Oke, terima kasih.